bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Perubahan di era modernisasi dan globalisasi. Salah satu perubahan yang paling signifikan dipicu oleh terjadinya modernisasi. Satu, perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Era modernisasi di Indonesia sebetulnya sudah dimulai pada masa kolonial. Namun, era modernisasi yang paling signifikan terjadi di masa kemerdekaan pada saat Indonesia sudah berhasil membangun fondasi dasar pembangunan dan mulai mengikuti arus kemajuan dunia. Masa-masa puncak modernisasi terjadi kurang lebih bermula dari tahun 70-an sampai 80-an hingga saat ini. Apakah kalian sudah mengetahui apa pengertian dan ciri-ciri modernisasi? Pengertian dan ciri-ciri modernisasi. Pengertian modernisasi berasal dari kata lain modernus yang merupakan gabungan dari kata mode dan etnos. Mode berarti cara, sementara etnos berarti masa kini. Menurut KBBI, modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalis sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Ciri-ciri umum yang terjadi di sebuah masyarakat yang mengalami modernisasi berkaitan dengan dua hal, yakni pola pikir dan corak aktivitas. Dari segi pola pikir, masyarakat modern memiliki cara pandang dan sikap yang lebih rasional dan ilmiah, menghargai ilmu pengetahuan. Sementara dari segi aktivitas sehari-hari, masyarakat modern secara umum menggunakan dari menerapkan teknologi dalam keseharian. Dua, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia menyambut era modernisasi. Setelah berhasil merebut kemerdekaan, Indonesia secara bersemangat mulai melakukan berbagai upaya perubahan yang kemudian berjalan semakin signifikan dengan adanya gelombang modernisasi yang meluas pada masa pemerintahan Orde Baru. Masyarakat Indonesia kemudian ikut berkembang seiring dengan kemajuan yang terjadi di dunia. Lalu bagaimana kondisi yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat menyambut era modernisasi? Berikut adalah kondisi masyarakat Indonesia saat menyambut era modernisasi. A. Mode pakaian. Pada masa ini masyarakat Indonesia mulai mengikuti mode pakaian dunia secara meluas, melebihi masa-masa sebelumnya. Fakta menariknya, perkembangan tren fashion atau tren berpakaian masih berlangsung hingga saat ini. Kalian tentu bisa mengamati jika gaya berpakaian modern pada tahun 70-80-an berbeda dengan gaya berpakaian modern pada saat ini. B. Industri dan bidang pekerjaan. Sejalan dengan perkembangan industri, era modernisasi di daerah sekitar perkotaan dan munculnya pabrik-pabrik di bidang tekstil, otomotif, teknologi, dan makanan. Di tengah proses tersebut, bidang-bidang pekerjaan juga berkembang semakin meluas dengan munculnya profesi seperti buruh pabrik, manajerial perusahaan, dan pekerjaan lain. Fakta menariknya, meluasnya lapangan pekerjaan di perkotaan disertai harapan untuk meraih kehidupan modern yang lebih menarik, mengakibatkan arus perpindahan penduduk dari pedesaan menuju perkotaan secara besar-besaran. Fenomena ini dikenal dengan nama urbanisasi. C. Kualitas pendidikan. Pembangunan sekolah gencar dilakukan di daerah perkotaan maupun pedesaan, mengakibatkan jumlah penduduk dengan buta huruf semakin berkurang karena kualitas pendidikan semakin meningkat. Fakta menariknya adalah seseorang yang memiliki kualifikasi lulusan sekolah dasar atau sekolah menengah cenderung akan menempati pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih rendah daripada lulusan perguruan tinggi. Namun, kesempatan untuk meraih kesuksesan di bidang perdagangan dengan pendidikan yang rendah memiliki kemungkinan yang sulit di tengah arus perkembangan dunia yang semakin kompleks. D. Dunia hiburan. Perkembangan media masa kemudian mendorong kemajuan industri film dan musik. Pada masa ini juga masyarakat Indonesia menikmati perkembangan sarana bioskop yang selama masa kolonial masih sangat terbatas. Fakta menariknya adalah salah satu simbol modernisasi di bidang hiburan adalah dibangunnya dunia fantasi atau fun sebagai wahana permainan modern di kawasan ibu kota negara
tepatnya di wilayah Ancol, Jakarta. Gaya hidup masyarakat cenderung lebih senang mengonsumsi produk-produk modern dibandingkan dengan produk tradisional. Produk-produk tersebut tersaji di mall atau pusat perbelanjaan berbeda. Serta menarik masyarakat lebih memilih untuk menggunakan pakaian modal dari negara luar dibandingkan pakaian khas daerah masing-masing. Alat-alat elektronik dibandingkan alat-alat tradisional, menggunakan bahan recycling kemasan dibandingkan bahan tradisional, menggunakan obat-obatan farmasi dibandingkan obat-obatan herbal dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah era globalisasi. 1. Apa itu globalisasi? Globalisasi terdiri dari dua kata, yaitu global yang berarti meliputi seluruh dunia dan isasi yang berarti proses. Dapat disimpulkan globalisasi adalah proses penglobalan atau sebuah proses yang berlangsung meliputi seluruh dunia. Meluasnya globalisasi didorong oleh perkembangan ekonomi dunia melalui kehadiran perusahaan multinasional dan perusahaan yang melakukan operasinya di lebih dari satu negara. 2. Bagaimana asal mula perkembangan globalisasi? Kita dapat melihat kemunculan globalisasi dari dua periode, yaitu periode klasik awal dan periode modern lanjutan. Periode klasik ditandai dengan terhubungnya pusat-pusat peradaban dunia melalui dunia perdagangan kuno yang meliputi sebagian besar wilayah di dunia. Sementara periode modern ditandai dengan semakin meluasnya keterhubungan antara wilayah dunia tengah proses perkembangan industri. Istilah globalisasi yang dikenal saat ini merujuk pada proses pengglobalan di periode modern tersebut yang berkembangnya masih terus dilanjut hingga saat ini. Lalu, apa saja contoh globalisasi? 3. Contoh globalisasi. Fenomena globalisasi bisa ditinjau dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal kehidupan masyarakat, kita dapat mengenal berbagai aspek seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Bagaimana era globalisasi mempengaruhi aspek-aspek tersebut? Mari kita simak pemaparan berikut. Nah, lalu bagaimana sih era globalisasi dapat mempengaruhi aspek-aspek tersebut? Mari kita simak di pemaparan berikut ini nih. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu wilayah kini dapat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Yang kedua, aspek ekonomi. Bidang ekonomi adalah motor utama proses globalisasi dunia. Terbentuknya kebijakan-kebijakan pasar bebas yang sedang menjadi tren ekonomi dunia saat ini memungkinkan proses perdagangan dan perpindahan tenaga kerja berlangsung meluas sehingga memicu terintegrasinya sistem ekonomi dunia. Yang ketiga, ada aspek politik dan hukum. Seiring dengan meluasnya jaringan kerjasama internasional, kehadiran lembaga-lembaga dunia seperti organisasi perdagangan, Bank Dunia, Mahkamah Internasional, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada aspek kebudayaan. Aspek kebudayaan mencakup keseluruhan corak kehidupan masyarakat termasuk gaya hidup keseharian. Perkembangan teknologi media dibarengi dengan motif ekonomi kemudian mendorong industri budaya yang dapat dengan mudah menyebarkan corak kebudayaan baru di seluruh dunia.